Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Yang pertama, psikologi dan psikologi sosial. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan kadang mengubah perilaku manusia. Adapun psikologi sosial yaitu suatu bidang dalam psikologi, tetapi memadukan konsep-konsep baik dari psikologi maupun sosiologi yang memusatkan perhatian pada perilaku kelompok sosial. Nah, pembahasan pertama yaitu sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Nah, istilah objek dalam sikap digunakan untuk memasukkan semua objek yang mengarah pada reaksi seorang. Dalam organisasi, sikap adalah penting karena sikap perilaku kerja. Sikap disusun oleh komponen teori, emosional, dan perilaku. Nah, komponen teori terdiri atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seorang mengenai penolakan sikap. Lalu, komponen emosional atau afektif mengacu pada perasaan seseorang yang mengarah pada objek sikap. Lalu yang ketiga ada komponen perilaku yang mengacu pada bagaimana satu kekuatan bereaksi terhadap objek atau sikap. Sikap memiliki empat fungsi utama, yaitu pemahaman, kebutuhan akan kepuasan, defensif ego, dan ungkapan nilai. Lalu, persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Definisi persepsi yang formal adalah proses dengan mana seorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yang pertama ada faktor dalam situasi yang terdiri dari waktu, keadaan, keadaan di tempat kerja, lalu ada keadaan sosial. Yang kedua, faktor pada pemersepsian yang terdiri dari sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan. Lalu yang terakhir ada faktor pada target yang terdiri dari hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, dan kedekatan. Nilai. Nilai secara mendasar dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai ini mengandung suatu unsur pertimbangan dalam pengertian bahwa nilai mengemban gagasan-gagasan seorang individu mengenai apa yang benar, baik atau diinginkan. Dalam mempelajari perilaku dalam organisasi, nilai dinyatakan penting karena meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi dan karena nilai mempengaruhi sikap manusia. Lalu ada pembelajaran. Nah, pembelajaran adalah proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespons situasi. Kombinasi dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespons situasi ini terjadi dalam tiga bentuk. Yang pertama, pengaruh keadaan klasik, pengaruh keadaan operan, dan pembelajaran sosial. Pengondisian keadaan klasik dapat diringkaskan bahwa pada akhirnya, pada hakikatnya merupakan proses pembelajaran, suatu respon, atau suatu rangsangan yang tidak terkondisi. Lalu ada pengondisian operan yang menyatakan bahwa perilaku merupakan suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensi. Perilaku operan berarti perilaku yang bersifat sukarela atau perilaku yang dipelajari sebagai kontras terhadap perilaku semacam itu. Lalu ada pembelajaran sosial. Walaupun teori pembelajaran sosial merupakan suatu perpanjangan pengondisian operan, di mana teori tersebut mengandalkan perilaku sebagai suatu fungsi dan konsekuensi-konsekuensi. Teori itu juga mengakui eksistensi pembelajaran observasional atau lab pengamatan dan pentingnya persepsi dalam belajar. Lalu ada kepribadian. Kepribadian mengacu pada bagian karakteristik,
karakteristik psikologi dalam diri seorang, ia menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya. Kepribadian adalah intisari dari perbedaan individu. Nah, kepribadian cenderung bersifat konsisten dan kronsi. Suatu argumen dini dalam risk kepribadian adalah apakah kepribadian seorang merupakan hasil keturunan atau lingkungan. Nah, kepribadian tampaknya merupakan hasil dari kedua pengaruh tersebut. Selain itu, selain itu dewasa ini juga dikenal dengan faktor ketiga yaitu faktor situasi. Kepribadian seorang dewasa umumnya dianggap terbentuk dari faktor keturunan dan lingkungan yang diperlukan oleh suatu kondisi situasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.